Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan soal kompetensi teknis ya untuk dosen P3K. Di video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 20, kemudian video yang kedua nomor 21 sampai 40. Sekarang video yang ketiga saya akan membahas nomor 41 sampai 60. Baik, nomor 41 ya. Oke. Eh, Diseminasi atau penyebaran informasi teknologi tidak hanya dilakukan pada satu pola diseminasi, tetapi melalui diseminasi multi-channel, sehingga inovasi teknologi mampu disebarluaskan secara cepat kepada pengguna. Berikut ini pengelompokan media diseminasi yang bersifat interpersonal atau interaktif, yaitu, oke, siaran televisi, expose teknologi, pertunjukan, magang, mimbar sarasehan. Yang tidak itu, yang ini benar ya, expose teknologi, kemudian magang, magang iya, terus mimbar sarasehan iya, yang enggak itu siaran TV dan pertunjukan, siaran TV, pertunjukan. Kemudian yang sifatnya interaktif ya, interaktif itu kan yang ada dua arah ya, dialog dua arah. Kalau siaran TV, siaran radio kan satu arah ya sifatnya ya. Jadi itu tidak interaktif. Jadi yang benar adalah E ya, mimbar sarasehan, expose teknologi, gelar teknologi, magang, dan demplot. Oke, nomor 42. Penelitian di tingkat perguruan tinggi hanya terbatas pada dunia akademik dan publikasi. Banyak penelitian yang dihasilkan namun tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pengguna seperti masyarakat umum atau industri. Oleh karena itu, kesenjangan hasil penelitian merupakan salah satu indikator lemahnya aspek, oke, kesenjangan hasil penelitian, di mana ketika suatu penelitian itu selesai, ternyata di sini ada gap antara masyarakat dengan kebermanfaatan hasil temuan itu. Nah, bagaimana untuk menutup gap itu? Nah, yaitu dengan cara ini tadi ada hubungannya dengan yang nomor 41 ya, yaitu diseminasi hasil penelitian. Apa sih diseminasi itu? Ya, penyebaran informasi tentang temuan atau hasil dari penelitian. Oke. Kemudian nomor 43. Suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat. Nah, ini kan KKN ya, di luar kampus dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah yang dihadapi masyarakat di lokasi tersebut, termasuk bentuk pengabdian berupa kuliah, kerja nyata. Oke. Kemudian nomor 44, proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Tim fasilitator berasal dari multidisiplin ilmu yang berperan mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Berikut ini urutan tahapan pemberdayaan yang benar. Oke, di sini ada sumber daya ya dalam sumber daya masyarakat setempat. Kemudian ada tim fasilitator. Nah, biasanya ini adalah tim-tim dosen ya yang melakukan biasanya ya dosen dengan mahasiswa dengan multidisiplin ilmu yang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Urutan tahapan pemberdayaan yang benar. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat, seleksi lokasi salah ya. Harusnya seleksi lokasi mendahului sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Nah, ya ini seleksi lokasi benar nih. Seleksi lokasi. Kalau ini apa? Sosialisasi pemberdayaan masyarakat, baru seleksi bukan ya. Ini salah. Ini juga salah ya. Yang awal tuh seleksi lokasi. Yang ini pemandirian masyarakat ini justru malah terakhir ya pemandirian masyarakat ini. Nah, berarti yang
tepat itu adalah seleksi lokasi. Jadi kita memilih lokasi yang menurut kita eh, memerlukan memerlukan peran kita untuk diberdayakan gitu kan ya. Kemudian sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengenalkan kepada masyarakat program kita dan intinya membedah proposal kita. Oh, kita nanti akan seperti ini, seperti ini. Setelah sosialisasi kepada masyarakat, prosesnya, proses pemberdayaan itu jadi langsung melakukan pemberdayaan kemudian pemandirian masyarakat. Jadi dilepas. Jadi program itu selesai, tapi bagaimana masyarakat tetap bisa melakukannya secara mandiri itu yang B ya. Jadi urutan tahapan pemberdayaan yang benar itu adalah pertama seleksi lokasi, kemudian sosialisasi pemberdayaan masyarakat, kemudian proses pemberdayaan masyarakatnya, kemudian pemandirian masyarakat. Yang penting inilah ya, karena kebanyakan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi itu terputus di sini ya. Setelah ditinggal ya udah selesai begitu aja gitu. Nah, itu PR untuk kita semua. Bagaimana cara membuat program yang itu berkelanjutan. Jadi sustainability-nya itu tinggi. Kemudian nomor 45. Program kemitraan masyarakat memiliki khalayak sasaran atau mitra masyarakat berupa kelompok pengrajin, nelayan, tani, kelompok ternak. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam proses program tersebut, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen, usaha, dan pemasaran. Sasaran masyarakat yang disebutkan di atas termasuk dalam kelompok. Jadi kalau khalayak sasaran mitra masyarakat yang produktif secara ekonomi itu ya seperti itu tadi ya, kelompok pengrajin, nelayan, tani, ternak. Nah, itu disebut masyarakat yang produktif secara ekonomi. Ya, masyarakat yang produktif secara ekonomi, bukan semi ya. Ini produktif secara ekonomi. Kalau yang disasar ini bukan belum karena mereka sudah melakukan aktivitas ekonomi ya. Masyarakat yang tidak produktif, masyarakat. Kalau sasaran kita itu adalah mungkin kita mau membuat sosialisasi eh, apa ya namanya, membuat empati bagi ibu-ibu muda. Nah, itu masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi, artinya memang mereka kegiatan membuat empati itu bukan untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, itu namanya masyarakat umum atau biasa. Nah, kalau sasarannya pengrajin atau nelayan, ya ini mereka adalah kelompok-kelompok produktif secara ekonomi. Gitu ya. Nomor 46. Hmm, kriteria pengusul dalam pembuatan proposal pengabdian adalah persyaratan pengusul program kemitraan wilayah yaitu tim pengusul terdiri dari 4 orang, satu ketua, 3 anggota, minimal 1 orang anggota dari perguruan tinggi mitra. Betul, nomor 1 betul. Nah, ini kita eliminasi berarti yang D salah. Karena yang D nomor 2 duluan. Oke. Kemudian, tim pengusul minimal memiliki 2 kompetensi keilmuan yang berbeda. Nah, tadi kan setelah ditentukan berapa orang, nah kemudian ditentukan kompetensinya harus minimal 2 orang yang berbeda, ini benar. Nah, nomor 2 benar, berarti ini yang salah karena ini nomor 3. Eliminasi lagi. Nah, sekarang ada 3 dan 4 ini kok sama ini. B sama E ya. B sama E sama. Nah, ini kan yang paling buntut apa ya namanya? Yang paling terakhir kan ada 5 sama 4 ya. Kita lihat 5 sama 4 itu yang paling belakang yang mana yang cocok. 4, melibatkan sedikitnya 4 mahasiswa per tahun dapat dari perguruan tinggi pengusul atau perguruan tinggi mitra. Tim pengusul dibentuk instansi atas rekomendasi ketua LP2M di mana setiap perguruan tinggi maksimal 1 tim untuk lokasi yang berbeda. Nah, antara 4 dan 5 ini harusnya antara 4 dan 4 dan 3, 4 dan 5 ya. 4 ini kan 4 4 5.
Ini 4 yang terakhir ya. Jadi 5, jadi eh 5 malah enggak ya. Nah, 4 yang terakhir. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4. Ya, urutannya 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama tadi ya menentukan 4 orang. Kemudian dari 4 orang itu harus memiliki minimal 2 disiplin ilmu yang berbeda. Kemudian memiliki rekam jejak keilmuan yang sesuai dengan kegiatan yang akan diusulkan. Kemudian melibatkan sedikitnya 4 mahasiswa. Oke, nomor 47. Nomor 47. UK, UMKM kuliner emakku yang berlokasi di Perumahan Citra Harmoni Sidoarjo merupakan UMKM dengan produk berupa olahan ikan laut yang terkenal akan gizi dan baik untuk dikonsumsi oleh semua orang seperti ikan bakar madu, otak-otak bandeng. Selama pandemi, UMKM tersebut mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Konsumen pun enggan membeli secara langsung ke lokasi terlebih pemberlakuan PPKM. Inovasi pemberdayaan yang akan dilakukan oleh UMKM tersebut untuk meningkatkan penjualan produk. Oke, jadi masalahnya adalah kalau penurunan omset ini bukan masalah, tapi ini adalah eh apa namanya? eh dampak ya, dampak dari suatu masalahnya. Jadi ini masalahnya bukan penurunan omset, tapi ini adalah hasil dari masalah. Nah, dari konsekuensi apa masalahnya? Masalahnya karena ada PPKM, ya kan? Karena ada PPKM, makanya omsetnya turun. Jadi, masalah di sini bukan penurunan omset, tapi karena ada PPKM itu. Akhirnya, omsetnya menurun karena orang-orang enggan membeli langsung, nggak berani, takut. Nah, apa yang harus dilakukan? Solusi yang tepat apa? Ya, solusi yang tepat itu adalah kita harus melihat masalahnya dulu di mana. Nah, masalahnya apakah karena rasanya menurun jadi tidak enak kan enggak? Ini variasi produk olahan ikan seperti pangsit ikan crispy, bandeng preso tidak. Karena ini bukan masalah produknya. Ya, di sini tidak disebutkan bahwa mungkin pelanggan bosan atau apa harus ada variasi kan enggak. Pembuatan resto atau rumah makan kekinian tidak. Masalahnya bukan itu. Kemudian, pemasaran produk menggunakan platform digital seperti proses pembuatan akun pemasaran online ShopeeFood, GrabFood, Gmaps, Instagram, pembuatan logo banner dan brosur. Nah ini benar. Kalau ini pelatihan foto produk untuk menarik konsumen bukan. Masalahnya bukan produknya tidak menarik, tapi orang-orang takut untuk beli langsung ke lokasi. Makanya di sini platform digital eh, agar mereka itu dan pemasaran online menjadi salah satu solusi yang terbaik, ya kan? Pelatihan pengemasan bukan, masalahnya bukan di sini. Nah, jadi kalau ditanya tentang solusi, kita harus bisa menemukan masalahnya, akar masalahnya, bukan dampak dari masalah. Kalau omset menurun ini adalah dampak dari masalah. Akarnya adalah ini, orang-orang tidak berani langsung datang karena PPKM gitu ya. Terus nomor 48. Program Pengembangan Kewirausahaan atau PPK melakukan pembinaan kepada tenan melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis IPTEX. Berikut ini kriteria kegiatan PPK kecuali Program Pengembangan Kewirausahaan. Jadi PPK ini ingin melakukan pembinaan kepada tenan melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif untuk menghasilkan wirausaha baru yang berbasis IPTEK. Kriterianya apa kecuali ya, ada kata kecuali. Yang A, usulan dana per tahun maksimal ini dan kontribusi perguruan tinggi minimal boleh. Kemudian
Tenan diutamakan mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha atau mahasiswa yang sudah merintis usaha baru boleh. Kemudian jumlah usaha yang dijalankan dari 20 tenan. Maksimal 5 jenis usaha serta berbasis iptek diutamakan yang unik dan unggul. Kayaknya nggak harus ada 15 jenis ya. Seleksi tenan baru dilaksanakan untuk pengganti yang telah mandiri tersebut, sehingga jumlah tenan tiap tahun tetap 20. Boleh. Jangka waktu kegiatan adalah 3 tahun secara berturut-turut. Boleh. Nah, jadi di sini yang kecuali adalah ini. Jumlah usaha yang dijalankan dari 20 tenan maksimal 5 jenis usaha. Nggak harus eh, dibatasi seperti ini ya, serta berbasis iptek dan diutamakan yang unik dan unggul. Jadi untuk kriteria PPK itu ya, yang pertama itu jangka waktu kegiatan adalah 3 tahun secara berurutan. Nah, ini betul. Setelah itu juga tenan diutamakan mahasiswa yang pernah mendapatkan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKM. Mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha atau mahasiswa yang sedang merintis usaha baru atau alumni yang berminat atau baru merintis usaha. Ini betul yang A. Kemudian tenan bisa menjalankan usaha secara individu, boleh juga berkelompok. Nah, kemudian jumlah tenan yang dibina itu sebanyak 20 orang dan boleh lintas studi. Setiap tahun wajib menghasilkan minimal 5 jenis usaha, bukan maksimal ya, minimal. Nah, ini yang menjadikan C ini salah itu ada kata maksimalnya. Jadi minimal 5 jenis usaha untuk PPKM. Sekarang nomor 49. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, Duta Karya Desa Brubuh dan Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi memiliki desa wisata yang memiliki keindahan alam dan mulai dilirik wisatawan asing. Dilirik wisatawan asing. Kegiatan kuliah kerja nyata bertujuan untuk melengkapi upaya-upaya yang telah dilakukan warga dengan sejumlah pengembangan lanjut. Berikut merupakan kegiatan yang paling tepat untuk pengembangan BUMDes tersebut adalah, oke. Jadi ini ada desa, dia tuh punya deswita atau desa wisata yang saking indahnya tuh mulai dilirik oleh wisatawan asing. Nah, kalau kita mau menerjunkan KKN di sana gitu ya, untuk melengkapi upaya, itu kira-kira yang cocok apa ya? Berikut kegiatan yang paling tepat untuk pengembangan BUMDes tersebut adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan. Kurang spesifik dengan cerita yang ada di sini. Penambahan wahana flying fox yang memicu adrenalin, tidak nyambung dengan narasi di soal. Penambahan spot foto teras kaca dari ketinggian, tidak. Karena ini sudah dilirik wisatawan asing ya. Jadi ini sudah menarik sebenarnya. Penambahan kafe alam, tidak. Kurang kurang spesifik aja ini. Ini kurang spesifik ke eh, masalah yang disebutkan wisatawan asing. Pelatihan pemandu wisata dan pembuatan profil desa berbahasa Indonesia dan Inggris. Nah, ini state on point. Jadi ini benar-benar spesifik yang paling dekat hubungannya dengan yang disebutkan dalam soal. Ya, wisatawan asing hubungannya apa? Pelatihan pemandu wisata. Jadi mungkin pemandu wisatanya yang awalnya hanya bisa bahasa Indonesia dilatih untuk conversation bahasa Inggris. Nah, mungkin profil-profil desanya juga dijadikan bilingual gitu ya. Oke, karena keywordnya adalah wisatawan asing. Jadi Inggris. Loh, asing kan gak hanya yang berbahasa Inggris. Iya, cuma kan sekarang ini, sementara ini kan bahasa internasional kan Inggris, bukan bukan bahasa Rusia atau bahasa eh, Jepang kan ya. Oke, terus nomor 50. Mana ini ya, 50?
Program Pengembangan Desa Mitra atau PPDM bertujuan untuk membentuk desa mitra sebagai salah satu model Science Technopark perguruan tinggi dengan waktu pengabdian selama 3 tahun. Salah satu luaran PPDM yaitu peningkatan keberdayaan mitra seperti, nah, jadi ini ada namanya PPDM yaitu Program Pengembangan Desa Mitra. Bertujuan untuk membentuk desa mitra sebagai salah satu model Science Technopark dengan waktu 3 tahun. Nah, salah satu luaran PPDM yang meningkatkan keberdayaan mitra adalah yang ini, meningkatkan jumlah produk, aset, keuntungan, dan tenaga kerja meningkat. Betul. Jumlah produk meningkat, omset meningkat, kemampuan manajemen melemah ya enggak. Pemasaran lokal, pemasaran lokal, unit usaha berbadan hukum, produk terstandarisasi. Ini boleh, tapi yang ini yang kurang ya, pemasaran lokal. Kalau bisa interlokal kan lebih baik ya. Income generating PT stagnan ya salah tuh. Kalau bisa kan improve ya, increase bukan stagnan. Jumlah omsetnya meningkat, jenis produknya meningkat. Produk tersertifikasi, jenis produk meningkat, jumlah produk menurun ya salah. Berarti yang benar yang A ya. Jumlah produk ya, peningkatan jumlah produk, aset, keuntungan, dan tenaga kerja yang meningkat. Oke, kalau saya sebutkan ya, luaran dalam peningkatan ini, luaran dalam peningkatan pengembangan desa mitra itu setidaknya ada 15 ya kalau nggak salah. Yang pertama ini tadi jumlah produk meningkat, pengetahuan meningkat, keterampilan meningkat, kualitas produk meningkat, jumlah produknya meningkat, jenis produknya meningkat. Jumlah produk sama jenis produk beda ya. Kapasitas produksi meningkat, berhasil melakukan ekspor. Makanya ini tadi kan salah, pemasaran lokal. Kalau bisa diekspor ya bagus. Berhasil melakukan pemasaran antar pulau. Jumlah aset meningkat, omsetnya meningkat, tenaga kerja yang diserap juga meningkat. Apalagi ya, kemampuan manajemennya meningkat, bukan melemah. Kemudian keuntungannya meningkat, income generating PT-nya meningkat, bukan stagnan. Kemudian apalagi ya? Produk tersertifikasi, tadi benar, produk tersertifikasi. Produk terstandarisasi, betul. Kemudian unit usahanya berbadan hukum, betul. Jumlah wirausaha baru mandiri, oke. Itu luaran program pengembangan desa mitra. Oke, sekarang nomor 51. Salah satu salah satu karakteristik pembelajaran yaitu student center learning. Ada 5 prinsip student center learning menurut Weimer. Kecuali ya yang salah ya. Menurut Weimer, student center mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat serta pergeseran kekuatan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa, betul. Menempatkan mahasiswa sebagai objek, betul. Menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, betul. Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya. Eh, bentar. Ini saya ulangi ya. Mendorong pembelajaran aktif dan apa ya? Dan keterlibatan teman sejawat serta pergeseran kekuatan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa, betul. Menempatkan mahasiswa sebagai objek, salah ya. Ini kalau menempatkan mahasiswa sebagai objek itu bukan student center tapi teacher center learning ya. Kemudian menumbuhkan pemikiran kritis, betul. Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya serta mengarahkan konstruksi pengetahuan, betul. Menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan, betul. Jadi yang salah adalah menempatkan mahasiswa sebagai objek. Kemudian yang nomor 52. Kegiatan pembelajaran di luar prodi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 3 semester, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang terdiri dari 8 bentuk. Di antaranya pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha,
studi proyek independen, membangun desa kerja nyata tematik. Kalau ini ya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar kampus Merdeka. Yang paling mudah di notice itu ini tadi ya, kegiatan pembelajaran yang boleh di luar prodi. Entah itu di dalam masih dalam satu perguruan tingginya atau keluar perguruan tingginya. Itu Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, MBKM. Kemudian nomor 53. Pembelajaran daring yang berlangsung selama pandemi COVID-19 menuntut mahasiswa secara mandiri harus aktif mengikuti update informasi mengenai di platform mana mata kuliah mereka akan melaksanakan pembelajaran daring, pembagian tugas atau kuisis dan juga penyediaan materinya. Berikut ini dampak positif perkuliahan dengan sistem daring kecuali online ya, daring itu online. eh Dampak positif kecuali berarti yang negatif ya. Pembelajaran fleksibel terhadap waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Betul. Pembelajaran daring memiliki keleluasaan waktu belajar, dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Betul. Metode alternatif belajar yang tidak mengharuskan mahasiswa untuk hadir di ruangan kelas. Betul. Membentuk jiwa kemandirian belajar. Betul. Mahasiswa yang merasa kurang paham mengenai materi lebih banyak tugas mandiri dan kesulitan melakukan praktikum sebagai penunjang mata kuliah. Nah, ini kecuali yang seperti ini. Ya memang kalau daring itu ya eh, salah satu apa namanya drawbacksnya itu ya mahasiswanya kurang paham kalau mereka lebih banyak tugas mandiri dan juga sulit melakukan praktikum. Kan kalau praktikum kan harus hadir di laboratorium kan. Oke, nomor 54. Kolaboratif asinkronus learning merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat cocok ketika pembelajaran jarak jauh khususnya untuk mengatasi kejenuhan mahasiswa. Berikut ini adalah contoh kegiatan kolaboratif asinkronus learning adalah kolaboratif asinkronus learning itu membangun komunikasi dalam pembelajaran yang aktif dan atraktif. Berarti yang mana ini? E-book bukan? Kolaboratif project, FGD, dan chat forum. Betul ini ya. E-book bukan, video bukan, video bukan. Yang interaktif ya, intinya tuh yang interaktif. Nah, kalau e-book video ini kan nggak interaktif, nggak bisa dua dua arah ya. Yang betul adalah kolaboratif project, FGD, dan chat forum yang bisa interaktif dua arah. Kemudian nomor 55. Dosen sebelum menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester perlu dibuat analisis ini kok kata-katanya tadi kayak kayak kurang kurang cocok gitu ya kata kerjanya. Dosen sebelum menyusun RPS perlu membuat ya, bukan dibuat. Perlu membuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan sub capaian pembelajaran atau sub CPMK yang sistematis dan logis. Rumusan sub CPMK yang baik yaitu rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu yang cukup. Nah, achievable ya dalam waktu yang cukup dan wajar sesuai dengan bobot SKS-nya. Rumus sub CPMK tersebut bersifat, oh maaf, bukan, kalau waktu itu bukan achievable ya, waktu yang cukup itu time bound ya. Time bound itu eh, kita tuh harus bisa mengira-ngira ketika membuat RPS itu antara project, misal kita menggunakan PJBL ya, Project Based Learning. Kira-kira project ini bisa selesai nggak dengan SKS yang cuma dua gitu. Time bound ini hubungannya dengan waktu yang cukup ya, yang cukup. Kemudian kalau measurable itu dapat dapat diukur ya. Measurable itu dapat diukur. Kalau spesifik itu jelas dan terperinci. Kalau achievable itu dapat dicapai. Jangan sampai kita membuat tugas atau membuat project itu yang kira-kira mustahil untuk bisa dikerjakan mahasiswa. Itu namanya ngerjain mahasiswa itu namanya. Kemudian realistis. Nah, realistik yaitu
intinya realistik dengan kemampuan mahasiswa, ya. Intinya ini yang sub CPMK itu punya sifat ini, ada 5 ini. Time bound, measurable, specific, achievable, realistic. Cuma dalam konteks soal nomor 55 ini fokusnya ke time bound. Nomor 56. Ada beberapa macam struktur penyusunan sub CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran pada mata kuliah. Struktur di mana mahasiswa apabila belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu belajar kemampuan B, yang digambarkan dengan dua kotak yang dihubungkan dengan anak panah horizontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari materi pembelajaran yang mudah kemudian meningkat ke materi pembelajaran yang sulit. Macam dari struktur penyusunan sub CPMK yaitu, oke, eh, struktur hierarkis itu vertikal ya. Kalau struktur prosedural itu horizontal. Kemudian kalau struktur pengelompokan itu tidak saling tergantung. Kemudian untuk struktur kombinasi itu ya kombinasi hierarkis ya, hierarkis, prosedural dan tidak saling tergantung. Gabungan yang ini prosedural, hierarkis, prosedural dan pengelompokan. Jadi struktur kombinasi itu adalah kombinasi dari hierarkis, prosedural dan pengelompokan. Kemudian kalau struktur tunggal ini enggak ada ya. Oke, berarti yang mana itu? Mudah ke yang panah horizontal. Ini kan panah horizontal. Keywordnya di sini panah horizontal. Berarti yang B ya. Kalau vertikal kan gini. Ini vertikal. Panahnya gini. Horizontal tuh yang gini. Horizontal. Itu yang seperti ini. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, kalau yang vertikal itu adalah hierarkis, ya, struktur hierarkis. Kalau yang horizontal itu adalah prosedural, ya, hierarkis, prosedural. Nah, ini kan tadi anak panah horizontal, berarti dia prosedural. Oke, sekarang nomor 57. Hmm, Perguruan tinggi harus menyampaikan atau menyebarluaskan iptek secara langsung kepada masyarakat pengguna. Berikut merupakan hakikat pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi kecuali mengembangkan iptek menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, betul. Menyebarluaskan iptek sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat, betul. Menerapkan iptek tanpa memperhatikan kesesuaian. Nah, ini salah. Kecuali ya. Kemudian yang nomor 58. Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan, dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan hak asasi manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa, buset, tidak ada titiknya, merupakan bagian penting dari Tridharma, yaitu, oh ya, Tridharma kan ada pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau ini ada bahasanya kesejahteraan masyarakat, ya ini gampang ya, berarti pengabdian kepada masyarakat. Kemudian 59.
Pertemuan keempat, dosen menugaskan untuk presentasi terkait Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. Penampilan pertama yaitu kelompok 4. Dosen menilai presentasi tersebut sebagai berikut. Materi terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran. Gaya bicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar. Nilai yang diberikan dosen kepada kelompok 4 sebesar 85. Pada kasus tersebut, dosen melakukan penilaian menggunakan instrumen. Nah, instrumennya apa itu? Ketika menilai presentasi suatu kelompok. Nah, ini kan yang dilihat adalah organisasi dalam menyajikan fakta. Kemudian eh, presenternya, enggak, kontennya, kontennya bisa menggugah pendengar. Nah, ini presenternya, gaya bicaranya seperti apa. Nah, portofolio komprehensif bukan ya? Kalau portofolio bukan. Portofolio perkembangan bukan juga. Rubrik holistik tidak. Rubrik analitik betul ya. Rubrik skala persepsi enggak. Karena di sini dosen melakukan analisis. Ya, kalau disebut holistik juga ini belum terlalu holistik itu kan bukan lengkap ya. Ini kan belum belum terlalu lengkap juga. Kalau portofolio itu kan sifatnya kayak record ya, recordnya. Pertemuan pas satu ngapain dia, pertemuan kedua ngapain itu kan portofolio. Ya, terus nomor 60 terakhir ya. Eh Model di mana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference seperti Webex, LMS, dan lain-lain. Eh, Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas. Pembelajaran tersebut termasuk ke dalam jenis model blended learning. Blended learning apa gitu ya? eh Rotation model bukan ya. Kalau rotation model itu mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar. Jadi mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar yang itu merupakan bagian dari flip classroom model. Jadi ini bukan. Kemudian kalau flag model itu kayak rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring ya dan diletakkan di fasilitas e-learning, misal taruh di LMS, di Edmodo. Itu masih masih usum nggak ya Edmodo ya? Itu kalau flag model, jadi bukan. Jadi kalau flag model itu kan full daring. Kalau ini tadi kan kayaknya blended ya. Kemudian, nah yang betul adalah enrich virtual model ya. Nomor 60 itu adalah definisi enrich virtual model. Kalau self blend model itu mahasiswa itu secara mandiri ya berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kalau flip classroom model itu tadi sama dengan yang A ya. Baik, terima kasih. Untuk kompetensi teknis kita sudah sampai pada soal nomor 60. Nah, jumlah soalnya ada 90, berarti kurang 30 ya. Mungkin besok akan saya buatkan satu video lagi yang langsung membahas nomor 61 sampai 90. Jadi selalu disimak ya untuk bagi audiens yang ingin menghadapi atau ingin menyiapkan seleksi P3K Farmasi dosen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.